السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز الكنهل. كيف حالكم شيخنا؟ أهلا بخير ولله الحمد، وأنتم كيف حالكم؟ الحمد لله نحن كلنا بخير. أوكي، الأخوة المتواجدون أهلا وسهلا بكم جميعا يا إخواني. Teman-teman semuanya bagaimana kabarnya? Syekh bertanya. أهلا وسهلا. نحن طيبون. الحمد لله بخير يا أستاذ. جزاكم الله خيرا. الحمد لله خير. تفضل يا أستاذ. نعم. اسمحوا لي أن أقدم لكم شيخنا قبل أن تبدأوا بالمحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal ikhwah wal akhwat. Selamat datang semuanya di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Mudah-mudahan suara saya pribadi di sini terdengar dengan jelas ya. Adapun suara Syekh insyaallah jelas. Baiklah, seperti biasa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dan tema kita pada malam hari ini insyaallah akan berkaitan dengan surat Al-Qari'ah, di mana pada pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu kita telah membahas surat Al-Adiyat. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas surat Al-Qari'ah bersama Fadilatu Syekhina Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal, seorang da'i di Arab Saudi, tepatnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan juga sebagai penulis tetap di website Al-Alukah. Kita sapa terlebih dahulu Syekhnya. Marhaban wa ahlan wa sahlan bikum Fadilat Syekh. أهلا وسهلا بكم وأنتم أيضا. نعم تفضلوا بإلقاء كلماتكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وقفنا في شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على تفسير سورة القارعة. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، مثل الحاقة والصاخة. وهذه القارعة قارعة عظيمة تقرع القلوب بعد قرعها للأسماء. وقول الله سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة زيادة في التفخيم والتعظيم بشأن هذه القارعة العظيمة التي تقرع الأسماع والقلوب. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، زيادة في التفخيم والتعظيم لشأن هذه القارعة العظيمة. ويوم القيامة يوم عظيم جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهو يوم عظيم، يوم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس في ذهول عظيم، وتصور بنفخة في الصور يخرج الناس كلهم منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. تصور هذه مليارات المليارات يخرجون من قبورهم، حتى الذين غرقوا في البحر أو أكلتهم الحيتان أو السباع كلهم يحشرون في صعيد واحد
كلهم ينتفضون وكلهم يقول رب سلم سلم حتى الأنبياء، فهو يوم عظيم. ولذلك نقول دائما من أراد أن يرق قلبه وتدمع عينه ويقبل على طاعة الله فعليه أن يتذكر الموت وما بعد الموت، يتذكر يوم القيامة. تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, Syekh menjelaskan kepada kita semua yang berkaitan dengan surat Al-Qari'ah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Qari'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Dan Al-Qari'ah ini artinya adalah hari kiamat, merupakan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat yang sangat banyak sekali, karena banyaknya nama untuk sesuatu itu tentunya menunjukkan keagungan sesuatu tersebut. Jadi Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ada misalnya Al-Haqqah, ada juga As-Sakhah, ada Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumuddin, dan lain sebagainya. Ya. Karena Al-Qari'ah ini taqra'ul qulub wal asma', yang bisa memekikkan hati dan juga memekikkan telinga. Ya, Al-Qari'ah itu seperti orang yang mengetuk pintu tapi dengan suara yang sangat keras, maka itu akan sangat mengganggu orang yang berada di dalamnya. Apalagi ini hari kiamat, tentunya sangat amat menakutkan suaranya. Ya. Dan di sini diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Qari'ah ini pada ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat tersebut? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah itu hari kiamat tersebut? Sehingga pengulangan ini tentunya akan menambahkan tafkhim dan juga ta'zim, menambah lebih dahsyat dan lebih agung lagi untuk hari kiamat tersebut dengan pengulangan tadi. Maka hari kiamat itu adalah hari yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam awal surat Al-Hajj juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Rabbmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at, pada hari itu kalian akan melihat bahwa setiap wanita yang menyusui anaknya akan terlalaikan dari anak yang ia susui. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, engkau akan melihat bahwa banyak orang-orang saat itu dalam kondisi seperti mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, akan tetapi siksa Allah lah yang sangat amat dahsyat, sangat amat pedih. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat An-Naml, wa yauma yunfakhu fis-sur, pada hari sangkakala itu ditiupkan oleh Israfil, ya. Wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah, maka terkejutlah dan matilah, ya, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, karena terkejut mendengar tiupan sangkakala tadi. Ya, as-sur di sini diterjemahkan sebagai sangkakala yang ditiup oleh Israfil. Semua yang ada di langit dan di bumi itu akan mati, illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya akan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi hina, ya, dalam kondisi tunduk semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua manusia yang telah meninggal dunia, semuanya dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir, bahkan manusia yang tenggelam di lautan, manusia yang dimakan hewan buas, manusia yang dikubur di kuburan, manusia yang dimakan yang terbakar dan lain sebagainya. Apapun cara manusia tersebut mati, ya,
semuanya tanpa terkecuali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang sangat luar biasa sekali di mana semua manusia akan berkumpul pada hari tersebut, dan itu adalah hari yang sangat menakutkan. Ya, oleh karenanya Syekh mengatakan kalau kita itu ingin hati kita itu menjadi lunak dan air mata kita berderai dengan derasnya, lalu kita ingin juga agar kita ini tetap bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya setiap orang di antara kita mengingat kematian dan apa saja tragedi-tragedi yang akan terjadi setelah kematian tersebut, mulai dari alam kuburnya, kemudian nanti ketika dibangkitkannya, kemudian nanti ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah hal-hal yang mengerikan. Ya. Maka ketika seorang mengingat hal tersebut, ya, dan bahwa semua orang akan dikumpulkan di satu tempat di padang mahsyar, ya, dan setiap orang akan memikirkan kondisi dirinya sendiri-sendiri, bahkan setiap Nabi mengatakan salim, salim, ya Allah selamatkan diri saya, ya Allah selamatkan diri saya. Semua mementingkan dirinya pribadi, ya. Maka hendaknya kita mengingat kematian tersebut, kita berintrospeksi, bermuhasabah diri, ya, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Naam Syekhana, barakallahu fiikum. كم هو جميل أن يكون المترجم طالب علم، لأني لاحظت ما شاء الله عليك يا شيخ أنك تأتي بأشياء وأدلة لم أتي بها أنا، فهذا جميل جدا، جزاك الله خير، زادك الله حرصا وعد. يقول الله سبحانه وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الناس في ظهورهم كأنهم هذه الحشرة الصغيرة الفراشة تأتي بأعداد كبيرة وتذهب من هنا ومن هنا، ثم في النهاية تلقي بنفسها في النار، فالناس في ظهورهم كذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى قال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يعني في كثرتهم الكثرة العظيمة، وكأن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في ظهورهم وانتشارهم وكثرتهم، لأنه يوم عظيم. فلذلك ينبغي المؤمن أيها الإخوة دائما أن يذكر نفسه بالموت، يذكر نفسه بالجنة، بالنار، بيوم القيامة، بالصراط، بالجنة، بالنار، تطاير الصحف، حتى يرق قلبه وتدمع عينه ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا حفظك الله. Kemudian ayat selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia akan menjadi seperti laron yang berterbangan, seperti kupu-kupu yang ada di malam hari yang mencari mencari api atau mencari cahaya, ya. Atau kalau dari serangga itu adalah laron, ya, kalau untuk di Indonesia. Jadi laron-laron itu mereka berkumpul dengan sangat banyak, mereka mencari sumber cahaya, sumber api, lalu ternyata mereka membakar dirinya sendiri, ya, masuk ke dalam api tersebut. Nah, seperti itu pula lah kondisi manusia, ya, saat dibangkitkan, mereka saat terjadi hari kiamat tersebut, ya. Saat terjadi hari kiamat tersebut, mereka dalam kondisi kacau balau, ya, sehingga mereka itu sangat amat ketakutan, ya, seperti layaknya laron-laron yang terkumpul, ya. Di dalam ayat lain juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan ka'annahum jaradun mutashir, mereka itu manusia pada hari kiamat itu seolah-olah seperti belalang-belalang yang bertebaran, ya. Saking banyaknya mereka dan masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu Syekh menyebutkan bahwa oleh karenanya kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita menghadapi hari kiamat ini. Hendaknya seseorang di antara kita selalu mengingat kematian, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat as-sirat, agar hati kita ini menjadi lunak, agar air mata kita ini mudah mengalir, dan juga agar kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh.
ثم قال سبحانه وتعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف البالي أو القطن الذي لو نفخته لطار. هذه الجبال العظيمة الصلبة القوية تكون كذلك في يوم القيامة كالعهن المنفوش. وهذا يدل على مسألة مهمة، وهي عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال سبحانه وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف البالي. وينبغي المؤمن أيها الإخوة إذا قرأ مثل هذه الآيات وغيرها أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الجبال العظيمة القوية الصلبة الطويلة الحجارة الشديدة، إذا كانت يوم القيامة في قدرة الله عز وجل تكون كالصوف الباري، فهذا يدل على ماذا؟ على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. تفضل شيخ حفظك الله. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, ayat yang kelima, dan gunung-gunung itu menjadi seperti bulu ya, yang dihambur-hamburkan, yang ditiup, atau seperti misalnya seperti kapas atau seperti daun atau seperti ya seperti kapas begitu ya, yang kalau kita itu tiup maka akan terbang seperti itu. Jadi gunung-gunung yang begitu besarnya, gunung-gunung yang begitu tingginya, gunung-gunung yang begitu kerasnya di hari kiamat itu menjadi tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan beterbangan ke sana kemari ya. Seolah-olah itu seperti kapas yang diterbangkan, seperti bulu-bulu yang diterbangkan ketika terkena angin. Padahal gunung-gunung itu sangat besar, sangat tinggi, dan juga sangat keras ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surat Al-Waqi'ah wa bussatil jibalu bassa, yang artinya dan gunung-gunung itu dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Lalu beterbangan gunung-gunung tersebut ya, yang sudah dihancurkan tersebut, dan seolah-olah gunung tersebut menjadi seperti bulu yang diterbangkan, menjadi seperti kapas-kapas yang diterbangkan. Ini adalah kondisi daripada hari kiamat, dan tentunya ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan pencipta gunung-gunung tersebut ya. Jadi gunung-gunung tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini menunjukkan keagungan Allah dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana. ثم قال سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. من هم الذين تثقل موازينهم؟ الذين تثقل موازينهم هم الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم، الذين رجحت حسناتهم على سيئات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في الجنة التي يعني شيء عظيم. الجنة ورد فيها حديث عظيمة وآيات أيضا عظيمة في وصف الجنة. فينبغي المؤمن إذا قرأ مثل هذه الآيات أن يشتاق إلى هذه الجنة ويترجم هذا الاشتياق بالإكثار من الأعمال الصالحة وترك السيئات. فالله سبحانه وتعالى يقول فأما من ثقلت موازينه. بماذا تثقل الموازين؟ بالأعمال الصالحة. ما هي الأعمال الصالحة؟ العمل الصالح لا يسمى العمل الصالح إلا بشرطين مهمين. ما هما؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا الشرط الأول، لا شرك ولا رياء ولا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا سمعة. الشرط الثاني المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يسمى العمل صالحا إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
فلا بد أن نحقق هذين الشرطين حتى تثقل موازيننا. يعني ليس الشأن كل الشأن أن تأتي بأعمال هي في ظاهرها صالحة، لا، الشأن كل الشأن أن تكون مخلصا لله عز وجل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني متابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berfirman di sini, fa amma ma thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah, yang artinya maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maksudnya kehidupan yang memuaskan artinya dia itu mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, ya. Dan orang-orang yang thaqulat mawazinu, ya, yang timbangan kebaikannya itu berat, maksudnya adalah alladzina hum rajahat hasanatuhum ala sayyiatihim, orang-orang yang kebaikannya itu lebih dominan daripada keburukan-keburukannya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan timbangan yang lebih berat dalam timbangan kebaikannya, timbangan amal solehnya. Maka seorang yang membaca ayat-ayat seperti ini hendaknya ia merasa rindu, ya, kepada surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan menerjemahkan kerinduannya tersebut dengan banyak-banyak beramal soleh, karena amal soleh itu merupakan bekal dia, ya, untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya amal saleh itu tidak dinamakan sebagai amal saleh dan tidak juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seseorang merealisasikan dua persyaratan dari amal saleh tersebut. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Artinya amal saleh tersebut dilakukan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, murni dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesyirikan, bukan juga karena riya atau sum'ah, bukan karena pamer, ingin dilihat oleh orang lain atau ingin didengar oleh orang lain sehingga mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Bukan itu tujuannya, tapi betul-betul dilakukan atas dasar keikhlasan. Itulah syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua agar amal soleh itu memang dinamakan sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, itulah yang kita ikuti, bukan membuat-buat sendiri, ya. Akan tetapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal salat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam surat Al-Asr juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kalian itu betul-betul mencintai Allah, ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah pasti akan mencintai kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah dua persyaratan ikhlas dan juga mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ya. Dua persyaratan agar amal saleh kita dikategorikan sebagai amal saleh dan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. وبعض الناس أيها الأخوة عندما يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، بعض الناس قد يصاب بشيء من اليأس والقنوط، يقول أنا سيئاتي أكثر، إذا أنا أهلك. نقول لا، أبشر، ما دمت تندم كلما ارتكبت ذنبا وتجتهد في أن تتبعه بالأعمال الحسنة، الحسنات التي منها التوبة والاستغفار، فأنت على خير، اطمئن. وأبشرهم أيضا بما ورد في حساب المؤمن في الحديث التالي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم من ربه
حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ثم يقول سبحانه وتعالى إني سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. رواه الإمام البخاري في صحيحه. فهذا الحديث يطمئن المؤمن على أنه حسابه يسير بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يستر عليه ويغفر له. الحسنة العظيمة التي عند كل مؤمن هي التوحيد، حسنة التوحيد. فكل موحد لا يخلد في النار، أي موحد لا يخلد في النار، قد يعذب بقدر ذنوبه وقد يغفره الله ابتداء. نعم، فليطمئن الجميع، ولكن يكثرون التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، ولا يصابون باليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, syukran. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian di sini pada ayat selanjutnya, masih ayat yang tadi ya. Jadi ketika orang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma ma saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Di sini sebagian orang ada yang merasa ketika membaca ayat ini merasa bahwa dirinya, wah saya ini berlumuran dosa. Saya ini maksiat saya banyak sekali. Tiap hari saya melakukan dosa. Waktu dulu saya pernah melakukan ini dan itu. Ya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang telah saya lakukan. Nampaknya saya akan binasa. Ya. Saya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya pikir-pikir ini dosanya sudah terlampau banyak. Orang terkadang ada yang berputus asa seperti itu. Maka kita katakan kepada orang yang berputus asa seperti itu, ya, selama engkau menyesali, ya, madum tatandam, selama engkau menyesali perbuatan-perbuatan buruk, dosa dan maksiat yang telah engkau lakukan, maka berbahagialah, karena penyesalan itu juga termasuk kesadaran Anda, ya, dan juga termasuk pintu menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi maaf. Dalam sebuah hadis pun dinyatakan, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, di sini dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yadnu al-mu'min hatta yadha'a 'alaihi kanafahu. Saat di hari kiamat nanti, ketika seorang hamba itu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi orang tersebut, ya. Ada penutup, kalau kita mungkin seperti hordeng atau apalah, ditutup gitu ya. Sehingga pembicaraannya itu terjadi hanya 4 mata antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa perantara siapapun, tanpa penerjemah siapapun. Hanya berdua itu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau yang pernah melakukan dosa ini dan ini? Ya, orang itu mengaku, iya, wahai Allah. Kemudian, apakah engkau yang telah melakukan dosa ini dan ini? Ya. Ia pun juga mengakui hal tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, ya, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum. Sungguh ketika kamu melakukan dosa-dosa itu di dunia, aku telah menutupi dirimu. Aku telah melindungi dirimu sehingga engkau tidak dilihat oleh orang lain saat melakukan dosa tersebut. Ya. Dan pada hari ini aku mengampuni dosa-dosa itu semua untukmu. Jadi ini orang yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, tapi tidak terang-terangan di hadapan orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa? Satr, ditutupi dia dari aib-aib dan kesalahan dosanya, itu ditutupi dia sehingga tidak tidak diumbar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengumbar dosa-dosa orang tersebut. Maka di akhirat, ya, ketika dia mengakui apa yang telah dilakukan itu diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya langsung, kamu, ya,
pernah melakukan ini dan ini. Nah, hamba itu mengatakan, iya ya Allah. Kamu pernah melakukan ini dan ini. Iya ya Allah. Akhirnya kemudian Allah mengatakan, dulu di dunia kamu melakukan itu, saya tutup dirimu. Sehingga dosamu itu tidak terumbar, tidak tersebar pada orang lain. Dan sekarang ini hari kiamat, ya, hari penghisaban, aku sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada para hambanya. Tidak perlu kita ini berputus asa dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan maha ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh. ثم قال سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. من هو الذي تخف موازينه؟ الكافر الأصلي، هذا لا إشكال في ذلك، لأن الكافر الأصلي إنما يجازى على حسناته في الدنيا فقط، وفي الآخرة ليس له شيء، ليس له إلا النار خالدا مخلدا فيها من مات على الكفر. أما المؤمن فيكون هنا المؤمن الذي رجحت سيئاته على حسناته، وهذا أيضا هو يكون أمام الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة بما عنده من التوحيد، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أدخله التوحيد ابتداء. فنحن لا نحكم الناس على الناس لا بنار ولا بجنة، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما الحكم فهو لله سبحانه وتعالى وليس لنا نحن البشر. يعني لو مات إنسان مصر على كبائر من كبائر الذنوب وهو لم يستحل هذه الكبائر، إن استحلها فهو كافر، لم يستحلها وعنده التوحيد، فهذا المؤمن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه ابتداء. نعم، فهذا مما يسر المؤمن ويدخل السرور على قلبه، ولكن كما قلت ينبغي أن يلازم كثرة التوبة والاستغفار. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي يهوي على أم رأسه في نار جهنم، في نار جهنم، فهي هاوية قعرها بعيد. فينبغي للمؤمن أن يحذر من هذه النار. الله سبحانه وتعالى قال عنها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من يتحمل هذه النار؟ من يتحمل هذه النار؟ هذه النار قال الله عز وجل عنها في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. من يطيق هذه النار؟ من يطيقها؟ أهون أهل النار عذابا من تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. لا أحد. يعني معنى الحديث أن الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم يعادل نار الدنيا كلها في الحرارة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها الآدميون لكانت جزءا من أجزاء نار جهنم. من يستطيع؟ ما أحد يستطيع. إذن على المؤمن أن ينجو بنفسه ويكثر من الأعمال الصالحة ولا ييأس أبدا ولا يقنط من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum. Lalu pada bagian yang terakhir di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan: wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Di sini neraka hawiyah. Bisa juga diartikan di sini fa ummuhu hawiyah, ummu ra'sihi. Hawiyah ai maksudnya jatuh, tersungkur sampai ke neraka jahanam. Jadi di situ
ummu bisa berarti tempatnya nanti adalah di neraka, bisa jadi yang dimaksud dengan ummu di situ maksudnya adalah kepalanya itu akan jatuh dari arah kepalanya sampai dia itu terhempas ke dalam api neraka. Ya. Dan tentunya yang dimaksud dengan ini adalah yang pertama adalah orang-orang kafir, kafir asli. Ya. Memang dia itu adalah orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu tentunya kalaupun mereka itu orang-orang kafir memiliki kebaikan, kebaikannya akan dibalas ketika di dunia saja. Ya. Jadi misalnya ada orang kafir melakukan kebaikan di dunia, maka namanya mungkin akan dikenang oleh orang-orang, akan mendapatkan pujian. Ya sudah, itu saja yang dia dapat. Adapun di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka, khalidan mukhalladan, selama-lamanya dia akan disiksa di dalam neraka tersebut. Ya. Begitu juga yang masuk ke dalam neraka termasuk juga orang-orang mukmin, ya, yang kejahatannya dan juga maksiat serta dosanya itu lebih dominan daripada kebaikan-kebaikannya. Ya. Man rajahat sayyi'atuhu an hasanatihi di sini. Akan tetapi dia masih memiliki modal tauhid. Nah, orang yang seperti ini kalau dia meninggal dunia ya, dan dia belum sempat taubat misalnya, nah, maka nanti di akhirat itu ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ibtidaan langsung diampuni, kemudian langsung masuk ke dalam surga. Dan bisa jadi orang tersebut disiksa terlebih dahulu di dalam neraka ya sesuai dengan kadar dosanya, lalu kemudian tentunya dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada orang dan dia orang Islam meninggal dunia walaupun dia banyak melakukan kejahatan atau apapun ya, kita tidak bisa mencap orang tersebut akan masuk neraka. Dan tidak pula kita bisa mencap orang tersebut masuk ke dalam surga. Kita hanya bisa narju lil muhsin wa nakhaf 'alal musii. Maksudnya kita itu berbaik sangka ya, mendoakan kebaikan, mengharapkan kebaikan untuk orang yang wafat dan dia adalah orang baik. Adapun jika ada orang yang jahat tapi dia agamanya masih Islam, masih berpegang teguh terhadap tauhid ya, tidak pernah menghalalkan perbuatan dosa yang dia lakukan ya, maka kita nakhafu alaih, kita merasa khawatir jangan-jangan dia nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang kita lakukan terhadap orang-orang yang mati di antara kaum muslimin. Jadi kita mengharapkan dan mendoakan kebaikan untuk yang meninggal dan sedangkan dia adalah orang-orang baik. Adapun orang-orang yang meninggal sedangkan dia adalah orang-orang buruk ya, kita hanya bisa merasa khawatir saja terhadap dirinya. Tidak bisa kita mencap bahwa dia sebagai penduduk neraka misalnya. Dan juga yang baik tidak bisa kita mencap langsung bahwa dia adalah penduduk surga. Itu tidak bisa kita lakukan. Maka oleh karenanya seseorang yang melakukan dosa selama dia tidak menganggap bahwa perbuatan dosa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang halal dan dibolehkan, maka dia masih tergolong sebagai orang Islam. Adapun ketika dia melakukan perbuatan dosa lalu dia menganggap bahwa dosanya itu halal, dia minum khamar misalnya lalu menganggap ini khamar, ini minuman keras halal, tidak apa-apa saya minum. Kalau seperti itu berarti sudah keluar dari agama Islam. Ya, karena dia telah menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, kalau masih melakukan dosa tapi tidak menganggap perbuatan dosanya adalah sebagai perbuatan yang dibolehkan atau perbuatan yang halal ya, maka dia masih dikategorikan sebagai orang Islam. Dan jika dia meninggal dunia belum sempat bertaubat, maka itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa juga disiksa ke dalam neraka, ya dibersihkan dari dosa-dosanya baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya kita harus memperbanyak taubat dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka itu sangat amat dahsyat sekali siksaannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka itu matang ya, gosong terbakar oleh api neraka, setiap kali sudah matang, baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab,
akan kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang baru lagi, supaya mereka betul-betul merasakan dahsyatnya, sakitnya siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan juga di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan ya bahwa narukum hadhihi, maksudnya api kalian ini yang ada di dunia ini adalah juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, adalah ya satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Maksudnya bahwa neraka jahanam itu 70 lipat lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Ya. Jadi dari api yang dinyalakan oleh Adam alaihissalam sampai api yang terakhir kali nanti akan dinyalakan oleh manusia yang paling terakhir. Kalau semua api itu dikumpulkan, ya, semua api di dunia itu dikumpulkan, ya, maka itu hanya seperti satu bagian saja dari 70 bagian api neraka. Maksudnya api neraka itu 70 kali lipat lebih dahsyat, lebih panas daripada api yang terpanas di dunia ini. Api di dunia ini hanya satu saja, sedangkan yang di akhir itu 70 kali lipat lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari api neraka. Nah, Syekhna. ثم قال سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. نعم. وما أدراك ما هي نار حامية. وما أدراك ما هي، هذا استفهام تفخيم وتعظيم من شأن هذه النار. ثم قال سبحانه وتعالى نار حامية، نار عظيمة. وكما ذكرت في الحديث قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. ولذلك ينبغي المؤمن أن يتقي الله عز وجل ويتقي الله في نفسه ولا يعرض لهذه النار بمعصيته سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الأعمال الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه، والحديث رواه الإمام أحمد. فينبغي المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يكثر من الأعمال الصالحة وأن لا ييأس من رحمة الله أبدا أبدا. تفضل يا شيخ حفظكم الله. Nah, kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat amat panas. Narun hamiyah, yang sangat amat panas. Sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh tadi bahwa Rasulullah SAW menyatakan narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api kalian ini adalah hanya satu bagian daripada 70 bagian api neraka jahanam. Jadi dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyatakan, ya, dalam riwayat Ahmad, bahwa ahwanu ahlin nari, penduduk neraka yang siksaannya itu paling rendah. Ini level siksaannya itu paling rendah. Seperti apa kondisinya orang yang siksaannya itu paling rendah di neraka? Orang yang diberikan 2 sendal, na'alani, 2 sendal, dia gunakan 2 sendal tersebut dan sendal itu sangat amat mendidih panas. Ketika dia pakai sendal itu, yaghli minhuma dima'u, otak yang ada di kepalanya ini mendidih, ya, melepuh mendidih. Ya. Padahal dia pakainya itu di bawah, tapi sampai otaknya itu melepuh, ya. Jadi itulah siksaan yang paling rendah, paling levelnya paling rendah. Apalagi yang disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi diri kita dan juga keluarga yang kita cintai dari api neraka, ya. Oleh karenanya Syekh menyatakan di sini, perbanyaklah beramal soleh, perbanyaklah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu merupakan modal kita nanti di akhirat.
نعم شيخنا. نعم. الآن انتهينا من سورة القارعة ولله الحمد. فالسؤال المطروح دائما: هل تريدون أن نستمر وننتقل إلى سورة التكاثر أم يكون وقت للأسئلة؟ هذا سؤال لكم جميعا. Baik, jadi Syekh menyatakan sudah selesai untuk surat Al-Qari'ah ini. Apakah kita cukupkan di sini saja, lalu kita buka sesi tanya jawab, atau masih kita lanjutkan ke surat At-Takatsur, surat selanjutnya? Bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian? Silahkan. Tanya jawab ya. Ada lagi yang bilang yang lain? Selesai. Baik. نعم شيخ. أكثرهم يختارون أن نتوقف هنا ونفتح مجالا للأسئلة. طيب لا بأس. Baik, Syekh menyetujui. Silahkan bagi ikhwah dan akhwat yang ingin mengajukan pertanyaannya, tentunya lebih diutamakan yang berkaitan dengan tema di malam hari ini. Dipersilahkan, baik itu melalui chat ataupun mungkin bisa juga langsung menyalakan mic-nya. Mungkin kita mulai dari siapa ini? Hamba Allah yang sudah mengangkat tangan ya. Hamba Allah ya, kita semuanya hamba Allah. Hamba Allah yang mengangkat tangan bisa langsung dinyalakan mic-nya dan mengajukan pertanyaannya. Nah, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya pernah mendengar dari seseorang perkataan bahwa ikhlas lillahi ta'ala itu ada tingkatan-tingkatannya. Salah satu di antara tingkatan-tingkatannya yaitu adalah tidak mengingat-ingat amalan itu lagi, gitu. Gambarannya seperti, mohon maaf, orang yang habis buang air. Itu tidak diingat-ingat lagi perginya kemana, begitu. Jadi apakah itu benar, Ustadz, keyakinan seperti ini? Apakah memang benar ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya? Sebab setahu ana dulu bahwasanya yang namanya ikhlas lillahi ta'ala itu adalah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Sekian, terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Amin wa iyyak, jazakallahu khair. Nah, akhuna hada yas'alukum fadilat asy-syekh 'an al-ikhlas. Huwa qad sami'a min ba'd an-nas anna al-ikhlas darajat. Wa hadhihi ad-darajat tatafawat wa a'la hadhihi ad-darajat أن يعمل الإنسان عملا من أعمال البر وينسى هذا العمل ولا يتذكره مرة أخرى. ومثل ذلك كمثل من يعني يتبرز أو يقضي حاجته فإنه لا يريد أن يذكر تلك الحالة وكذلك يعني المهم أن هل ما سمعه هذا صحيح من أن الإخلاص له درجات وأن أعلى هذه الدرجات أن يعمل الإنسان شيئا من البر أو من العبادات وينسى ذلك ولا يتذكره. نعم. لا شك أن الإخلاص درجات، فإخلاص أبو بكر رضي الله عنه غير إخلاص غيره، وهكذا إخلاص الصحابة غير إخلاص غيره. لكن هنا تنبيه مهم أيها الأخوة، بعض الناس يعني من كثر ما يقرأ عن الإخلاص والإخلاص والرياء قد يصاب بشيء من اليأس والقنوط، خاصة الذي ليس عنده علم شرعي راسخ، أو الذي يستمع إلى أحد الدعاة الذين يركزون على الترهيب من ضعف الإخلاص ومن الرياء، ولا يكونون الترغيب، فيصاب نوع من اليأس والقنوط. وقد عرضت عليه مشاكل أسرية من هذا القبيل، وناس التزموا استقاموا حديثا،
ودخلوا على بعض المواقع التي فيها الترهيب والترغيب فيها قليل، فأصابهم اليأس والقنوط. فالمؤمن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بين جناحي الرجاء والخوف، يرجو ويخاف ويخلص لله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت لكثرة الوسوسة في هذا الأمر. الوسوسة غير مطلوبة غير مرغوبة أبدا، لا يوسوس الإنسان في قضية الإخلاص. فهذه مسألة مهمة جدا مهمة جدا. ما دمت قصدت بعملك وجه الله فأنت مخلص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله سبحانه وتعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين. الله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. فما دمت قصدت وجه الله سبحانه وتعالى فلا تلتفت لأي كلام بعد ذلك، ولا تلتفت لكونك تذكرت العمل أو لم تتذكره. لا بأس أن يتذكر الإنسان فضل الله عليه بنعمه وبتوفيق الأعمال الصالحة، وأن يشكر الله عز وجل على ذلك. لكن المهم أن لا يمن بعمله. هذه مسألة مهمة. لا تمن بعملك على الله عز وجل. لا تنظر لنفسك على أنك أفضل من غيرك وأنك كذا وأنك كذا. لا، تواضع لله سبحانه وتعالى واقتصد وأخلص. وما دمت قصدت وجه الله فافرح بفضل الله، ولا تلتفت لكثرة الكلام حول هذا الأمر التي قد تصيب القلوب أو بعض القلوب باليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا. Nah, jadi di sini Syekh menjawab bahwa memang betul ya, yang namanya keikhlasan itu tentunya bertingkat-tingkat dan tidak sama tingkatan-tingkatan keikhlasan kaum muslimin secara keseluruhan. Maka keikhlasan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dan juga para sahabat itu tentunya tidak sama seperti keikhlasan orang-orang seperti kita. Tentunya tingkat keikhlasan para sahabat itu lebih tinggi daripada keikhlasan kita. Itulah mengapa keikhlasan itu memang betul-betul bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Akan tetapi lalu sebelum menjawab pertanyaannya, ya Syekh menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang mungkin dia itu sering membaca yang berkaitan tentang keikhlasan. Maka karena saking seringnya yaitu membaca tentang keikhlasan, bahwa keikhlasan itu harus begini-begini, jadi seperti hal yang rumit sekali, maka orang tersebut merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-ya'as wal qunut, ya. Ditimpa rasa putus asa, bahkan sampai ke level was-was gitu. Ini saya ikhlas atau belum? Ini saya ikhlas atau belum ya? Bertanya-tanya kepada dirinya. Maka hal tersebut harus dihindari sejauh-jauhnya. Harus percaya diri ya. Ketika kita sudah melakukan perbuatan dan amal dan memang itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda sudah melakukan perbuatan dengan ikhlas. Setiap kali Anda melakukan amal dan memang niatnya itu ditujukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu Anda sudah melakukan keikhlasan. Yang penting seseorang itu menghimpun antara dua perkara ya. Seperti layaknya burung yang punya dua sayap ya. Sayap pertama adalah ar-raja, yaitu mengharapkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayap kedua adalah al-khauf, yaitu rasa takut dari murka Allah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini harus berimbang ya. Dua hal ini harus berimbang. Kalau misalnya salah satu ada yang lebih dominan, nanti kalau lebih dominan kepada misalnya ar-raja, mungkin nanti akan meremehkan dosa atau apa ya. Kalau lebih dominan yang al-khauf tadi, yang rasa takut ya, maka nanti akan terkena was-was ya, akan pokoknya intinya harus betul-betul diseimbangkan antara al-khauf dan ar-raja tadi, seperti dua sayap ya, sehingga tidak terkena penyakit was-was. Kemudian juga di sini Syekh menjawab ya, bahwa selama kita itu melakukan perbuatan dan amal betul-betul niat awalnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah terkategori sebagai amal yang ikhlas ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat, yang namanya amal itu semuanya tergantung kepada niatnya.
maka ya tidak perlu dipikirkan yang namanya melakukan perbuatan baik, yang melakukan ibadah itu apakah harus dilupakan atau harus tidak perlu diingat-ingat lagi, tidak perlu dipikirkan hal seperti itu. Malah tidak apa-apa kita itu mengingat-ingat karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan termasuk karunia adalah dimudahkannya kita melakukan perbuatan baik, perbuatan ibadah, ya. Itu adalah karunia Allah, dan ketika kita mengingat-ingatnya itu juga termasuk mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah di sini jangan sampai kita itu alman la tamunna 'ala Allah. Jangan sampai kita itu merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa sampai kita ini punya jasa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita, oh ya Allah, saya telah melakukan ini, maka berikanlah saya apa gitu ya, sebagai balas jasanya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi kita merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita merasa berjasa kepada orang yang telah kita melakukan perbuatan baik pada dia. Nah, kalau seperti itu, itulah yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya sekedar mengingat ya, nah itu tidak masalah ya. Dan juga jangan sampai kita merasa bahwa kita ini adalah manusia yang terbaik, manusia yang terhebat, manusia yang paling afdol dibanding orang lain ya. Jangan sampai merasa seperti itu. Kita sudah melakukan perbuatan ini lalu kita merasa bahwa kita inilah yang kita lebih baik daripada dia, kita lebih baik daripada si fulan ya. Jangan sampai merasa seperti itu. Bersikaplah tawadhu ya, rendah hati di hadapan orang lain. Jadi intinya ketika kita sudah melakukan perbuatan sebuah amal ya yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dikategorikan ikhlas. Tidak perlu lagi memandang apa yang dikatakan oleh orang-orang ya, bahwa ikhlas itu harus begini, udah nggak usah dipikirkan ucapan orang-orang. Yang penting kita sudah melakukan ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala, sudah itu insya Allah dikategorikan sebagai perbuatan yang ikhlas insya Allah taala. Baik, kita baca di sini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ana John Henry Zal dari Padang, Ustadz. Kita baru mulai merintis dakwah tauhid di kampung Ana. Jadi di kampung itu memang marak praktek perdukunan. Nah, pada suatu hari itu ada sebuah masjid di kampung itu disembelihin ayam hitam, terus darahnya disebarin di keliling masjid. Nah, terus kita protes kepada sang imam. Imamnya ini yang melakukan itu. Kita protes, kita sampaikan, Pak, bahwasanya ini adalah masjid ini adalah rumah Allah. Dan Allah yang akan menjaga masjid ini. Katanya, buat apa Bapak itu darahnya disebarin ke keliling masjid? Nah, kata beliau, untuk menjaga jamaah biar tidak kena sial dan segala macamnya. Nah, kalau seperti itu Bapak lakukan, itu namanya perbuatan syirik. Ini dilarang di agama kita. Dan ini tidak boleh. Sebaiknya segera bertobat. Terus kata beliau, kamu beda, kaji kamu dengan saya berbeda. Kita berbeda jalan, begitu maksudnya. Nah, saya bilang, ya kalau begitu, kalau Bapak bilang begitu, memang saat ini saya bilang Bapak dukun begitu. Jadi terus kita nggak sholat lagi di belakang beliau, kita pindah ke masjid lain. Nah, kita mohon ini nasihat Syekh. Kita kasihan kepada beliau di kampung itu, masyarakatnya. Bagaimana cara kita berdakwah yang lebih hikmah, bisa diterima lagi oleh imam tadi yang sekalian jadi dukun, dan juga oleh para masyarakatnya. Jazakumullahu khairan ya Syekh. Iya. Itu ayam jantan Pak ya? Ayam jago gitu atau ayam hitam, ya, ayam jago lah gitu. Insyaallah. Nah, ada akhuna ismuhu Rizal wa huwa qadim min Padang, Sumatera al-Gharbiyah. Hadatha yani waqa'at 'indahu waqi'ah fi qaryatihi. فكان هذا الأخ بدأ بدعوة الناس إلى التوحيد، وكان أحد المساجد في قريته
يعني إمام هذا المسجد الذي في قريته كان يذبح ديكا أسود ثم ينشر دم هذا الديك الأسود حول المسجد يزعم أنه بذلك يحمي المصلين من الأمراض ومن الأسقام ومن كذا يعني. فجاء هذا الأخ رزال ويعني حذر هذا الإمام من فعلته هذه وقال له إنما تفعله هذا شرك بالله تبارك وتعالى. واضح الآن يا شيخ؟ نعم. طيب تفضل. Baik, ya. Jadi di sini pertama Syekh membawakan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah kepada Rabbmu, serulah orang-orang kepada Rabbmu dengan cara hikmah dan nasihat yang baik. Maka tentunya ketika kita ingin dakwah kita ini berhasil, hendaknya kita itu memulai dengan perkara-perkara yang memang disepakati oleh semua orang. Dan tentunya kita juga bermuamalah atau berinteraksi dengan mad'u kita, dengan orang-orang yang kita dakwahi dengan akhlak yang baik, dengan ramah tamah, dengan murah senyum ya kepada mereka ya, dan juga menyatakan kecintaan diri kita kepada mereka agar mereka menerima kita. Ya, setelah kita itu bermuamalah dengan baik kepada mereka, lalu menjelaskan perkara-perkara yang memang disepakati oleh semua kaum muslimin tentang kewajiban sholat misalnya, berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya, ya, barulah nanti kita masuk ke dalam permasalahan tauhid. Ya. Dan kita jelaskan di situ apa saja yang termasuk ke dalam tauhid dan apa saja yang termasuk ke dalam kesyirikan. Ya. Syekh Abdul Aziz di sini menyatakan bahwa beliau itu di airport atau di bandara Al-Malik Abdul Aziz, di situ beliau biasanya menerima jamaah haji yang datang dari berbagai macam penjuru dunia. Ya, tentunya di antara jamaah haji itu ada yang melakukan beberapa kesalahan, ada juga yang melakukan beberapa perbuatan yang kategorinya adalah perbuatan syirik, kayak gitu ya. Akan tetapi tentunya semuanya itu diterima dengan baik, artinya disambut, mereka itu disambut dengan penyambutan yang baik. Ya, kemudian diucapkan salam kepada mereka, lalu kemudian dijelaskan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ini telah diberikan karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih dari sekian juta kaum muslimin, bapak dan ibulah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Dijelaskan bahwa kami di sini mencintai kalian semua sebagai sesama muslim, ya. Kemudian diberikan hadiah dan lain sebagainya, ya, pokoknya diberikan penyambutan yang baik dan juga diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Barulah setelah itu dijelaskan tentang perkara-perkara yang mungkin di antara mereka ada yang keliru melakukannya, atau ada perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan yang itu adalah termasuk ke dalam kesyirikan. Maka ketika hal tersebut dilakukan oleh Syekh dan juga timnya dari juru dakwah di sana, itu mendapatkan penyambutan yang sangat baik sekali ya dari para jamaah haji tersebut. Seandainya ketika para jamaah haji itu datang lalu langsung disodorkan, ya tauhid itu seperti ini, yang itu syirik ini ya, kalau dilakukan seperti itu tentunya mereka akan merasa tersinggung ya, dan akan mengatakan kepada orang-orang bahwa kami diklaim sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan atau musyrik dan sebagainya, pasti akan langsung ditolak ya. Akan tetapi ketika pertama kali itu adalah kita melakukan pendekatan yang baik kepada mereka ya, lalu kemudian disambut dengan penyambutan yang baik kepada mereka ya, dengan senyum, dengan hadiah dan lain sebagainya, barulah kemudian diberikan sedikit penjelasan tentang bahaya kesyirikan dan lain sebagainya. Dari situ mereka pun menerima. Ya. Lalu di sini Syekh juga menyebutkan ada kisah dari seorang dai yang sangat terkenal sekali di Arab Saudi, sudah meninggal rahimahullah taala. Namanya adalah Syekh Abdullah Al-Qar'awi.
di mana beliau itu datang ke sebuah tempat terpencil, masih termasuk di Arab Saudi, ya, di mana di daerah tersebut atau di perkampungan itu tersebar banyak khurafat dan juga kesalahan-kesalahan, terutama dalam bidang akidah, ya. Dan mereka punya tradisi-tradisi, misalnya melakukan joget-joget gitu atau apa gitu ya, menggunakan peralatan-peralatan seperti gendang dan lain sebagainya, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh saat itu tidak langsung mengingkari apa yang mereka lakukan dan tidak langsung mengingkari khurafat serta kesalahan-kesalahan mereka. Justru Syekh Abdullah Al-Qara'awi ikut datang ke salah satu event yang mereka lakukan, ya, ketika mereka itu berjoget-joget itu, ikut datang ke situ sampai kemudian acaranya itu selesai, lalu Syekh Abdullah Al-Qara'awi menawarkan dan menyodorkan kepada mereka, kalian sudah melakukan ini dan ini, ya, bagaimana pendapat kalian kalau kita duduk-duduk sebentar lalu berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang zikir mengingat Allah, ya, tentang hadis-hadis Nabi, ya, bagaimana kalau kita duduk sebentar untuk berbicara mengenai agama, ya. Maka kemudian mereka pun menyetujui hal tersebut. Nah, maka Syekh Abdullah Al-Qara'awi melalui kesempatan yang diberikan oleh penduduk kampung tersebut, ya, menyampaikan pesan-pesannya, ya, lalu 1, 2 kali, 3 kali dan seterusnya seperti itu terus, ya. Akhirnya kemudian dakwah dari Syekh Abdullah Al-Qara'awi itu diterima baik oleh penduduk kampung tersebut, ya, dan semuanya menjadi orang-orang soleh, ya, lalu meninggalkan khurafat serta kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan sebelum itu, ya. Berkat tentunya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian juga karena kepandaian dari Syekh Abdullah Al-Qara'awi ini untuk memikat dan menarik hati orang-orang penduduk kampung tersebut, ya. Bahkan sampai di antara murid daripada Syekh Abdullah Al-Qara'awi ini adalah Syekh Hafidh Al-Hakami. Syekh Hafidh Al-Hakami itu adalah muridnya Abdullah Al-Qara'awi dari kampung tersebut, dan juga Syekh Hafidh Al-Hakami ini memiliki musannafat, memiliki karya-karya tulis yang sangat banyak sekali terkait dengan tauhid dan ilmu akidah, yang sampai sekarang masih dicetak karya-karyanya, baik itu berupa qasidah dan sebagainya, ya, dalam ilmu tauhid. Jadi itulah kira-kira yang disampaikan oleh Syekh, dan jangan lupa pula kita mendoakan, ya, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka hati orang-orang yang kita dakwahi sehingga mereka menerima dakwah yang kita bawa itu. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa memberikan hidayah. Adapun kita ini kan cuma menyampaikan, begitu kan? Kita ini hanya menyampaikan, kita tidak dituntut dengan hasil, kita dituntut dengan amal, dituntut dengan menyampaikan, begitu. Adapun hasilnya itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa pula kita ini berdoa, ya. Dan ya, yang penting adalah tadi menggunakan tata cara yang disebut oleh Syekh tadi, ya. Kemudian juga jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang yang kita dakwahi itu menerima dakwah tauhid yang kita bawa. Baik, mungkin kita baca di sini tadi pertanyaan ada juga, ada ahadul ikhwa yas'alukum an suratil qari'ah hal tusannu qira'atu suratil qari'ah fi ba'd as-salawat, hal warada 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a mathalan suratul qari'ah fi ba'd as-salawat. نعم. لا أعلم شيئا في ذلك، ولكن سورة القارعة هي من سور القرآن التي تشرع قراءتها جميعا، فينبغي للمؤمن أن يرتبط بالقرآن كله ارتباطا قويا. الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا لهم في ماذا؟ في دخول الجنة. فينبغي المؤمن أن يتعاهد القرآن وألا يمر يوم عليه لم يقرأ في شيء من كتاب الله عز وجل. فينبغي المؤمن أن يقرأ القرآن كله، يقرأ القرآن كله. نعم، في آيات أو سور
ورد لها فضل عظيم، فهذا معروف. مثل سورة الفاتحة أنها أعظم سورة من القرآن، مثل آية الكرسي أنها أعظم آية، وهكذا. ومثل المعوذات وآية الكرسي، مثل قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وغيرها. نعم، في سور في آيات ورد لها فضل عظيم. نعم، ولكن في الجملة ينبغي المؤمن أن لا يترك شيئا من القرآن، وأن يتعاهده بالقراءة دائما كله. تفضل يا شيخ حفظكم الله. ومن علامات قوة الإيمان والمحبة لله سبحانه وتعالى أن تحب كلام الله وأن تجتهد في الإكثار من تلاوته. هذا من علامات قوة الإيمان ومن أسباب قوة الإيمان وزيادته، أن تتعاهد القرآن. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, hafizakumullah. Di sini Syekh menjawab bahwa beliau tidak ingat sama sekali kalau seandainya surat Al-Qari'ah itu dikhususkan untuk sholat-sholat tertentu. Ya, jadi bebas saja, silahkan dibaca di sholat manapun surat Al-Qari'ah itu. Ya. Tidak ada riwayat yang Syekh ingat terkait dengan surat Al-Qari'ah ini dibaca untuk sholat apa saja. Yang penting bebas dibaca di sholat manapun. Dan kita sebagai orang Islam tentunya kita ini memperbanyak membaca Al-Quran seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya. Ya. Dan juga dengan membaca Al-Quran tersebut tentunya itu merupakan pertanda bahwa kita mencintai Al-Quran, mencintai kalamullah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab suci Al-Quran ini kami menurunkannya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dan kitab suci ini memiliki keberkahan yang sangat banyak, ya. Tujuannya apa? Agar supaya mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya dan juga agar orang-orang yang berpikir itu mendapatkan manfaat, ya, dari peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah tujuan daripada diturunkannya Al-Quran, agar kita mentadaburinya dan membacanya. Ya. Jadi baik itu surat Al-Qari'ah ataupun yang lainnya, yang penting termasuk ke dalam Al-Quran kita memperbanyak membaca Al-Quran. Al-iktsar min tilawatil Quran. Tentunya banyak dalil-dalil yang menyatakan bahwa misalnya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, kemudian ayat kursi adalah ayat yang paling agung, lalu surat Al-Ikhlas adalah sepertiga daripada Al-Quran, ya. Lalu al-mu'awwidzatain dan lain sebagainya. Itu ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan masing-masingnya, ya. Akan tetapi yang penting semuanya adalah Al-Quran yang harus kita jaga dan harus kita selalu baca dari awal sampai akhirnya. Selalu kita baca setiap hari, jangan sampai ada sehari pun yang terlewat tanpa kita membaca Al-Quran. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ya. Maka ketika Anda mencintai kalamullah, nah itulah bukti dari kuatnya iman Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, silakan di sini ada yang mau bertanya pakai suara? Saya izin bertanya. Fadhol, silakan. Jadi bismillah, saya izin bertanya. Ana Arfan dari Tangerang. Saya ingin mohon nasihatnya. Terkadang saya ini suka, ya mungkin ada lah ya sebagian muslim juga berbuat maksiat terus bertaubat, terus kemudian tanpa sengaja berbuat maksiat terus bertaubat lagi. Nah, itu kira-kira bagaimana, dan bagaimana apakah di akhirat itu juga adakah timbangan yang dua-duanya itu ada yang sederajat gitu, maksudnya setara gitu, yang berbuat baik dan yang berbuat buruk itu sama, kira-kira begitu. Syukran barakallahu fikum ya Syekh. Hada akhuna min Tangerang, muhafazat Banten di Indonesia. Yaqulu lakum huwa yani ya'tarif bi annahu kana yuznibu dhanban thumma yarji'u ila Allah wa yatubu ila Allah min dhalika dhanb. Lakinnahu ba'da muddah yaqa'u fi dhanbi nafsihi thumma yatubu ila Allah wa ba'da muddah yaqa'u fi
في هذا الذنب ثم يتوب إلى الله ويتكرر منه هذا الفعل، فكيف طريقة التخلص من مثل هذا الذنب؟ هذا سؤاله الأول. وسؤاله الثاني: هل ثمة رجل في الآخرة تساوت حسناته وسيئاته؟ تساوت حسناته وسيئاته، فما مصير هذا الرجل إذا تساوت سيئاته مع حسناته؟ نعم. السؤال الأول. طيب نبدأ بالسؤال الثاني. السؤال الثاني: هؤلاء هم أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء هم الأعراف. والله سبحانه وتعالى جواد كريم. الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا يأس الإنسان من رحمة الله، فليكثر كلما أذنب ذنبا فعليه أن يأتي بحسنة، وأعظم حسنة هي التوبة. بعد الذنب أعظم حسنة هي التوبة، وزيادة عليها الصدقة مثلا، الصلاة، تلاوة القرآن، وهكذا. إن الله سبحانه وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا يجلس يقتنع بنفسه أن حسناته تساوت مع سيئاته، لا، أنت لا تعلم بذلك. قد تكون تعمل عملا أنت تتقاله ولكنه عند الله عظيم. انظر إلى ذلك الرجل الذي رأى غصن شوك كما في الحديث الصحيح في الطريق فأخذه ونحاه وقال: حتى لا يؤذي الناس، فغفر الله له. انظر إلى تلك المرأة الزانية المتعودة على الزنا، لما رأت كلبا يلهث أخذت خفها وربطته وسقت الكلب فغفر لها، وهي زانية متعودة. فأنت لا تدري بأي عمل تدخل الجنة، لا تدري بأي عمل يغفر لك. فلا تقنع نفسك بأن حسناتك تساوت مع سيئاتك فتصاب بالإحباط والكسل. اعمل الحسنات واجتهد فيها. هذه مسألة. المسألة المهمة أن الذي يعمل السيئة ثم يتوب ثم يرجع إليها ثم يتوب ثم يرجع، هذا لا يئس من رحمة الله أبدا أبدا أبدا. لأن ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما معناه، قال: أذنب عبد ذنبا ثم قال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء ثم أصاب ذنبا، أو قال أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. وفي المرة الثالثة أو الرابعة قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. وهذا ليس دعوة للاستمرار على الذنوب، ولكنه دعوة إلى عدم اليأس والقنوط من رحمة الله، وأن الإنسان ما دام كلما أذنب استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى واطلاعه عليه وتاب، فإن الله الجواد الكريم الرحمن الرحيم يتوب عليه مهما كثرت ذنوبه. فلا تيأس من رحمة الله أبدا، واستمر في التوبة ولا تقنط، ولا تقنع نفسك أن حسناتك تساوي مع سيئاتك، فإن هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. Baik ya. Jadi tadi di bagian akhir dari pertanyaan antum tadi ya. Jadi bagaimana dengan orang yang kebaikan atau keburukannya itu nilainya sama gitu. Jadi buruknya atau amal buruknya dan juga amal baiknya itu sama. Nah, yang seperti itu Syekh memulai jawabannya dari bagian akhir pertanyaan antum tadi. Jadi beliau menyatakan bahwa orang yang memiliki orang-orang yang keburukan dan kebaikannya itu sama, mereka disebut dengan ashabul a'raf ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga ada surat Al-A'raf ya. Mereka itulah orang-orang yang memiliki keburukan dan kebaikan yang sama timbangannya ya. Lalu di sini kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan keburukan maka iringilah dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan ya. Maka di sini sebaik-baik kebaikan,
sebesar-besar kebaikan setelah kita melakukan sebuah dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini terjerumus ke dalam perbuatan dosa, nah saat itu setelah itu kebaikan yang terbaik dan yang paling besar yang bisa kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diiringi dengan sedekah, diiringi dengan salat dan juga memperbaiki amal-amal kita ya. Kemudian Anda tidak mengetahui ya dengan sebab amal baik apa Anda itu diampuni oleh Allah dan juga dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada seseorang itu yang disebutkan di dalam hadis bahwa dia itu mengambil duri yang ada di tengah jalan, di mana duri itu bisa mengganggu orang yang melewati jalan tersebut. Ia ambil duri tersebut lalu ia jauhkan dari jalan tersebut supaya orang-orang yang melewati jalan itu tidak terkena duri tersebut. Maka dengan perbuatan yang ringan tadi itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Lihatlah kepada wanita tukang zina itu, si pelacur ya. Dia itu adalah wanita pelacur. Suatu saat dia ketika minum air dari sebuah sumur, ia pun menyaksikan ada seekor anjing yang juga kehausan. Maka dilepaslah sepatunya, diisi air dengan penuh sepatunya itu, lalu kemudian ia berikan air tersebut untuk minum si anjing tersebut. Maka dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh si pezina ini, si pelacur ini, Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosanya. Padahal itu adalah perbuatan yang sangat ringan sekali. Jadi kita tidak tahu, barangkali kita melakukan suatu kebaikan lalu Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tersebut akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa kalau ada orang yang itu melakukan perbuatan dosa lalu dia itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Ini disebutkan dalam hadis, inna 'abdan asaba dzamban wa rubbama qala aznaba dzamban faqala rabbi aznabtu wa rubbama qala asabtu faghfir li. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis ini dinyatakan Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada seorang hamba yang terjerumus ke dalam sebuah dosa ya. Kemudian ia mengatakan faghfir li, ya Allah ampunilah aku. Ya Allah, aku telah melakukan perbuatan dosa. Wahai Rabbku, Rabbi aznabtu faghfir li, ya Allah aku telah melakukan perbuatan dosa. Ya Allah ampunilah aku. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Dia telah mengetahui bahwa dia itu memiliki Rabb, memiliki Tuhan ya, yang mengampuni dosa, yang bisa mengampuni dosa dan juga bisa menyiksa atas dasar dosa yang dilakukan tersebut. Ghafartu li 'abdi, aku telah mengampuni hambaku tersebut. Summa maka sama Allah summa asaba dzamban faqala rabbi aznabtu faghfirli. Kemudian setelah itu dia berdosa lagi, melakukan perbuatan dosa itu lagi. Lalu kemudian datang menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, ya Allah, aku telah melakukan dosa itu. Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Maka Allah pun kemudian mengampuninya. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fal ya'mal ma syaa, hendaknya ia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Jadi ini semuanya tentunya menunjukkan kemahabesaran Allah dan juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas bagi para hambanya. Maka hendaknya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, langsung kita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Jadi jangan kita melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita langgar peraturan-peraturannya. Jadi dengan demikian kita bisa insya Allah menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Yang penting kita selalu memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap kali kita jatuh ke dalam dosa. Jadi itu adalah sesuatu yang baik. Daripada orang yang melakukan dosa kemudian dia tidak menyesal sama sekali. Ya. Ini lebih baik orang yang melakukan dosa lalu dia menyesal kemudian bertobat kepada Allah. Kalau mungkin dia jatuh lagi ke dosa yang sama lalu dia menyesal, kemudian
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan sampai putus asa ya. Walaupun dia melakukan lagi terus menerus kita ini memohon ampun kepada Allah dan juga bertobat kepadanya. Kita buat setan itu putus asa, jangan kita yang putus asa gitu. Baik, kita lihat di sini pertanyaan yang lain. Mungkin waktunya juga sudah terlampau malam ya. Di sini ada pertanyaan lagi. Hadza إحدى الأخوات تسأل عن طريقة سجود السهو شيخنا. ما هي طريقة سجود السهو إذا كان هناك زيادة أو نقص؟ ما الطريقة الصحيحة لسجود السهو؟ نعم. طريقة سجود السهو في طريقة يعني متفق عليها للجميع جميع الحالات، وهي أن يسجد المصلي قبل السلام. هذه في جميع الحالات سواء كانت عن نقص أو عن زيادة، هذه تكون في جميع الحالات، جائزة في جميع الحالات. وهناك حالات نقص، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص، سلم بعد أن صلى 3 ركعات في صلاة الظهر مثلا، صلى فقال له رجل صحابي يقال له ذو اليدين لأن يديه طويلتان، قال له أقصرت الصلاة أم ماذا يا رسول الله؟ ثم قال إنك صليت 3. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عما يقوله اليدين فقالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعة الناقصة ثم سجد للسهو بعد السلام. فهذه حالة من حالات السجود بعد السلام. وعموما السجود قبل السلام جائز في جميع الحالات، جائز في جميع الحالات. نعم، تفضل يا شيخ. Ya, jadi di sini ada yang bertanya tentang sujud sahwi ya, lalu kemudian syekhnya itu menjelaskan ini apakah untuk ragu ya. Di sini syekh menjelaskan bahwa sujud sahwi itu yang disepakati ya, bahwa baik itu karena adanya kekurangan atau adanya tambahan atau karena ragu dan sebagainya. Pokoknya dengan berbagai macam sebab ya, itu sujud sahwi itu adalah dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam. Ini bisa dilakukan dengan sebab apapun, baik itu dikarenakan adanya kekurangan ataupun adanya tambahan ya, ataupun seperti yang ditanya tadi ada keraguan. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW suatu saat melakukan sholat yang harusnya 4 rakaat, malah dia hanya melakukannya sebanyak 3 rakaat ya. Maka kemudian ditanyakan oleh seorang sahabat yang diberi julukan Dzul Yadain karena dia memiliki 2 tangan yang panjang ya, maka disebut dengan Dzul Yadain. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah memang sholat ini dikurangi rakaatnya sehingga menjadi seperti ini atau Anda lupa begitu? Maka kemudian Rasulullah SAW mempertegas kembali, apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini bahwa saya melakukan sholatnya itu kurang? Maka para sahabat yang lainnya menyetujui apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain tadi. Ya, memang benar yang dilakukan oleh Anda adalah sholatnya itu kurang. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menambah kembali rakaat yang kurang tadi ya. Kemudian setelah itu beliau pun sujud untuk melakukan sujud sahwi setelah mengucapkan salam ya. Jadi intinya bahwa yang disebutkan Syekh pertama itu tadi, dalam kondisi apapun untuk sujud sahwi itu ya, insya Allah benar kalau kita ini melakukan sujud sahwi sebelum salam ya, sebelum salam terakhir sebanyak 2 kali begitu. Itu yang dijawab oleh Syekh. Baik, untuk pertanyaan terakhir silakan mungkin dari melalui ini mic dinyalakan, silakan. Ada yang mau bertanya dari mic? Ada lagi yang mau bertanya pakai? Assalamualaikum Ustadz.
Ana mau bertanya. Ana Muhammad dari Bogor mau bertanya, apakah boleh ketika kita mengikuti program tahfizul Quran, kita berniat ingin mendapat ijazah agar mudah masuk universitas atau mendapat kerja gitu, diterima lamaran pekerjaan. Atau contohnya kita mengikuti majelis riwayah agar supaya mendapatkan syahadah atau sertifikat supaya bisa masuk universitas atau diterima lamaran kerja. Terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Amin wa iyyak, jazakallahu khair. Nah, wa fikum barakallah. Akhuna hadha yas'al an يعني رجل إذا تعلم القرآن أو يعني اشترك في دورة تحفيظ القرآن الكريم ليكون حافظا لكتاب الله وأيضا ليحصل على إجازة وشهادة يتوظف بها وكذلك مثلا يحصل على الروايات أو إجازة في الروايات ليتوظف بها لكي يصبح مدرسا أو ليلتحق بجامعة أو غير ذلك من الأغراض يعني الدنيوية. فهل مثل هذه الأمور صحيحة؟ نعم، لا بأس بذلك، ولكن يجعل هدفه الأساسي والمهم هو تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ونفع إخوان المسلمين. وهذه الوظائف هي وسائل، هي ليست هدفا، هي وسائل لطلب الرزق ووسائل لإيصال العلم والخير للآخرين. فيكون هدفه الأساسي هو أن يتعلم القرآن لينفع نفسه وينفع غيره، ويكون هذا هو هدفه الأساسي. والنية الأخرى أن يستفيد منها لا تتعارض إن شاء الله، لا تكون، لكن أهم شيء إنه ما تكون هي هدفه الأساسي، لا يكون هدفه الأساسي هو الدنيا، إنما هدفه الأساسي هو ليتعلم القرآن ليستفيد هو وليفيد غيره. وإذا حصل مع ذلك وظيفة فالحمد لله، هذا خير على خير. والإنسان الآن لا يستطيع في الغالب أن يوصل العلم للآخرين إلا عن طريق وظائف، إما في المساجد أو في المدارس. فإن شاء الله ما عليه شيء، إن شاء الله لا بأس بذلك إن شاء الله. Nah, baik. Jadi di sini Syekh menjawab, ya, hendaknya tujuan-tujuan tadi yang sifatnya itu adalah dunia, ya, tujuan-tujuan agar misalnya mendapatkan pekerjaan atau juga diterima di instansi-instansi, baik itu untuk melanjutkan kuliah atau apa gitu ya. Ketika orang itu mendapatkan syahadah, tahfidz Quran atau ijazah dan lain sebagainya, ya, hendaknya tujuan-tujuan tadi tidak dijadikan sebagai tujuan yang asasi. Jadikanlah itu sebagai tujuan yang mengikut saja. Jadi tujuan utamanya adalah apa? Tujuan utamanya supaya kita ini bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tujuan utamanya supaya kita bisa menghafalkan Al-Quran. Tujuan utamanya supaya kita ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, ya, dan juga kepada orang lain. Itulah tujuan utamanya yang kita tuju ketika kita ini mempelajari Al-Quran, ya. Jadi memang betul-betul harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan-tujuan yang tadi itu dijadikan sebagai tujuan-tujuan yang mengikuti tujuan yang pertama. Karena ketika kita ini misalnya ingin mendapatkan pekerjaan dengan syahadah yang kita capai nantinya, ya, itu pun juga pekerjaan tadi tentunya berkaitan juga dengan mengajarkan Al-Quran, ya, dengan untuk mencari rezeki, ya, dan rezeki itu nanti akan diberikan kepada keluarga, ya kan. Kemudian juga akan digunakan untuk mentransfer ilmu yang sudah kita miliki kepada orang-orang lain, ya. Jadi itu semuanya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi intinya itu adalah hal yang tidak mengapa asal tidak murni ya, dijadikan tujuan paling utama. Yang penting tujuan utama kita adalah karena ingin mencari ilmu, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu tujuan-tujuan yang tadinya itu dijadikan tujuan-tujuan yang sekunder lah ya. Tujuan-tujuan yang mengikuti tujuan pertama. Sehingga ketika tujuan pertama itu nanti dicapai, insya Allah yang lainnya itu urusan dunia nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau kita pun mendapatkan pekerjaan karena syahadah yang kita dapatkan setelah kita menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya ya, itu pun juga kita gunakan untuk mencari rezeki yang halal, ya, mendapatkan rezeki yang halal dari pekerjaan kita, lalu juga mengajarkan Al-Quran yang sudah kita kuasai tadi. Ya. Jadi itu semuanya insya Allah tidak mengapa kata Syekh tadi. Karena sekarang ini orang-orang tentunya akan sulit untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu kecuali melalui pekerjaan-pekerjaan tadi. Baik itu di sekolahan-sekolahan, di ma'had-ma'had, di pesantren-pesantren, ataupun di masjid-masjid, ya, tentunya orang tersebut harus terdaftar sebagai guru di sana, harus terdaftar sebagai imam di masjid ini, ya, dan itu semuanya adalah pekerjaan yang mempersyaratkan harus ada syahadah dan lain sebagainya, ya kan, harus ada ijazah dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut masih dalam ruang lingkup berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Jadi di sini Syekh menjelaskan bahwa itu adalah hal yang tidak apa-apa kita lakukan karena semuanya adalah dalam rangka berkhidmat kepada Al-Qur'an, dalam rangka berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu adalah pertanyaan yang terakhir ya. Karena waktunya juga sudah terlampau larut malam ya. Jadi mungkin insya Allah kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang ya. Nahnu syekhana naktafi bihadzal qadar min al-as'ilah wa nalqakum ala khair insyaallah fi liqa'in akhar wa na'am lam yadhhar hunaka as'ilatun jadidah fa nakhtatim bi هذا القدر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا جميعا. وبعض الأخوة يكتبون دعوات، يكتبون جزاك الله خير، بارك الله فيك يا شيخنا وغير ذلك، وأنا لا أستطيع أن أرد عليهم كتابة، لكن يقول لهم الآن بارك الله فيكم أنتم وجزاكم الله خيرا وأحبكم في الله، وأسأل الله يجمعنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا إخوان المسلمين في جنات الفردوس الأعلى. أنتم أصحاب الفضل بعد فضل الله عليكم. أنتم باستماعكم تشجعونني جزاكم الله خير، ودعواتكم هذا تشجعونني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم وأن يرزقكم العلم النافع والإخلاص وأن يثبتكم على طاعته، وجزاكم الله خير جميعا. وفي موقف طريف حصل لي قبل يومين، قابلت حاجا أندونيسيا في ساحات المسجد النبوي، فقلت السلام عليكم، فحج مبرور، فقال كذا، فرد علي قال وعليكم السلام، ثم قال بيده كذا لأنه لا يستطيع أن يرد علي. والحمد لله، صلى الله جميع التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير، وأحبكم في الله وأنتم إخواني، أسأل الله يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Syekh wabarakatuh. juga ingin menjawab semua doa-doa yang ditulis di doa-doanya dibalas oleh Syekh secara lisan. Wa jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah membalas kebaikan juga kepada kita semuanya. Kalian semua adalah saudaraku. Syekh juga menceritakan di situ bahwa beliau berjumpa dengan salah seorang jamaah haji dari Indonesia di Masjid Nabawi. Ya. Lalu kemudian Syekh mengatakan kepada orang tersebut, mengucapkan salam kepada beliau. Lalu kemudian Syekh mengatakan haji mabrur, semoga haji Anda dijadikan haji yang mabrur. Orang tersebut menjawab salam yang dari Indonesia itu ya, kemudian tangannya begini. Ya, oke, katanya gitu ya. Jadi karena tidak bisa menjawab dengan bahasa Arab. Ya. Tapi tentunya pertemuan tersebut adalah pertemuan yang membahagiakan antar sesama muslim ya. Ya, walaupun tidak mengerti bahasa akan tetapi diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nabawi. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita ya, dan juga sebagaimana tadi yang didoakan oleh Syekh, semoga kita semuanya
dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Al-Firdaus Al-A'la. Jazakumullahu khairan syekhana wa nalqakum ala khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi La ilaha illa Allah anta yahfazak. astaghfiruka wa atubu ilaik. wabarakatuh. Astaghfirukum. Nah. Jazakallah khair.